Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Razli Judin Kosam Ramadhani dengan NIM 26040120120020034. Saya dari kelas Ilmu Kelautan A. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data praktikum oceanografi bab gelombang. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi Microsoft Excel dan yang sudah berisi data yang diberikan oleh asisten praktikum. Nah, di sini terdapat data nomor, tinggi puncak, tinggi lembah, dan ini yang dikosongi kita beri tulisan tinggi gelombang dan periode. Ini agar pas kita besarkan dulu. Caranya dengan diklik ini, lalu ke format, lalu column width, kita besarkan mungkin ke ukuran 20 saja. Nah, ini supaya lebih pas. Nah, ini data tinggi gelombang didapatkan dengan data tinggi puncak dikurangi tinggi lembah dengan cara sama dengan kurung buka tinggi puncaknya berapa, yaitu kita klik saja, yaitu B2 dikurangi dengan C2 tutup kurung enter. Nah, dapatkan hasil tinggi gelombang sama dengan 15. Lalu kita copy saja ke bawah. Nah, lalu akan dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita lakukan adalah memblok semuanya. Lalu kita ke sort and filter. Lalu kita ke custom sort. Kita pilih ke tinggi gelombang. Kita pilih ke ordernya, kita ke largest to smallest. Kita oke. Nah, sudah. Lalu ke nomornya. Ini kan masih berantakan ya nomornya ya. Kita urutkan juga. Terus sampai data terakhir. Lalu ke sort and filter. Kita ke smallest to largest. Kita ini pilih yang continue with the current selection. Lalu sort. Nah, lalu sudah seperti ini. Nah, karena ini tinggi puncak, tinggi lembah, dan tinggi gelombang serta periodenya diberikan data yang sama, untuk beda kita akan menambahkan data tersebut dengan NIM yang 3 angka terakhir NIM kita. Caranya kita bikin dulu tabel seperti sampingnya, isi nomor, lalu ini ada tinggi puncak, tinggi puncak, tinggi lembah, tinggi gelombang, dan periode. Nah, ini kita ke format dulu, lalu kita column width, ini kita besarkan hanya 25. Kita oke. Nah, kita di sini kita beri judul tinggi puncak plus NIM. Lalu ini tinggi lembah plus NIM. Lalu tinggi gelombang plus NIM. Dan yang terakhir periode plus NIM. Ini tinggi gelombangnya kita yang plus NIM-nya kita hapus saja karena tinggi gelombang didapatkan dari hasil pengurangan tinggi puncak dengan tinggi lembah. Jadi hasilnya mengikuti hasil pengurangan tinggi puncak plus NIM dan tinggi lembah plus NIM. Yang ini kita ke periode plus NIM. Nah, lalu pertama kita isi dulu nomornya sesuai dengan ini, berarti kita ketik saja A sama dengan lalu A2
sesuai dengan, lalu akan mendapatkan, kita enter. Nah, langsung dapat nomor 1. Lalu kita drag saja ke bawah supaya mengikuti data yang tadi yang belum. Nah, sudah dapat nomornya 1 sampai 200 karena ini terdapat 200 data ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tinggi puncak plus NIM, berarti kita menggunakan P2 sama dengan P2 ditambah dengan 3 terakhir NIM, karena NIM saya 3 angka terakhirnya adalah 034, berarti tambah 0.34, lalu kita enter. Nah, dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita ke pojok, lalu kita drag saja ke bawah, kita copy paste saja supaya cepat. Nah, dapatkan hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya pada tinggi lembah sama juga seperti tadi caranya, ketika sama dengan, lalu data tinggi lembah yaitu 58 ditambah 3 NIM terakhir yaitu 034, lalu kita enter. Dapatkan 58,34, lalu kita drag saja ke bawah untuk tahu hasilnya. Nah, lalu tinggi gelombang didapatkan dengan tinggi puncak dikurangi dengan tinggi lembah. Nah, berarti kita ke sama dengan, lalu tinggi puncak data pertama yaitu 73,34 dikurangi dengan tinggi lembah data pertama 58,34, lalu kita enter. Nah, dapatkan hasil 15. Lalu data-data berikutnya kita copy paste saja supaya cepat. Nah, dapatkan hasilnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah periode plus NIM. Nah, periode yaitu kita ke data ini, data yang pertama pada yang belum ditambahkan NIM, lalu kita tambah dengan 0.34, lalu kita enter. Nah, dapatkan hasil datanya 3,98. Kita drag saja ke bawah untuk mendapatkan hasil-hasil yang lainnya. Nah, dapatkan hasilnya seperti berikut. Untuk membedakannya, kita blok, lalu kita reborder supaya terlihat lebih jelas. Kita ke border, lalu take outside. Sudah. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data-data tinggi gelombang dan sebagainya, selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah. Nah, jumlah yang kita hitung yaitu jumlah tinggi gelombang dan jumlah periode gelombang. Caranya itu dengan menggunakan rumus sum, dengan sama dengan sum data pertama yaitu data J2 sampai dengan, yaitu dengan titik 2 ke data J201 atau data yang terakhir, kurung enter. Nah, dapatkan 995. Lalu ke ini yang periode, caranya sama seperti tadi atau sama dengan sum data K2 sampai dengan data K201 itu kurung lalu enter. Dapatkan hasilnya 687,2. Selanjutnya itu setelah jumlah ada H dan T minimum. H dan T minimum. H dan T minimum didapatkan dengan rumus average dengan 25% dari total data. Maaf, bukan 25%, tapi 10% dari total data. 10% dari 200 data adalah 20 data. Jadi kita kalau sama dengan average, lalu buka kurung data D2 sampai ke data ke-20 yaitu data D20. Maaf, bukan D ya ini, tapi J2 sampai J21, tutup kurung enter. Dapatkan hasilnya 10,85. Lalu selanjutnya yaitu ke yang periodenya sama, kita sama dengan average, lalu ke data K2
sampai K21 kurung enter. Dapatnya hasilnya 3,837. Selanjutnya setelah H dan T minimum ada H dan T signifikan. H dan T signifikan didapatkan dari 33% dari total data. 33% dari 200 adalah 66. Berarti kita menggunakan rumus average lagi. Average data J2 sampai tekan data ke-66, yaitu data J67, lalu tutup kurung enter, kan hasilnya sekian. Lalu yang periode sama, kita menggunakan rumus average juga. Average K kurung data K2 sampai dengan data K67, kurung enter. Selanjutnya setelah H dan T signifikan ada H dan T maksimum. H dan T maksimum. Kita menggunakan rumus average lagi. Kali ini kalau H dan T maksimum menggunakan 100% data atau keseluruhan data, jadi 200 data, sama dengan average K kurung J2 sampai dengan J201, tutup kurung enter. Selanjutnya yang periodenya sama dengan average data K2 sampai dengan data K201, kurung enter. Nah, setelah menghitung jumlah H dan T minimum, H dan T signifikan, dan H dan T maksimum, selanjutnya adalah korelasi. Korelasi antara kedua data ini ya, antara periode dan tinggi gelombang. Caranya itu dengan menggunakan rumus sama dengan korel buka kurung, kita data J2 sampai dengan J201, lalu sesuai petunjuknya di bawah ini yaitu koma untuk melanjutkan ke data berikutnya, koma, data K2 sampai data K201, tutup kurung enter. Didapatkan nilai korelasinya adalah sekian, yaitu 0,2788 dan selanjutnya. Langkah selanjutnya setelah menghitung beberapa jenis tersebut, yaitu selanjutnya kita membuat grafik. Caranya kita tap kepada bagian kosong dulu, lalu kita ke insert, lalu ke ini yang insert scatter x, y, or bubble chart, lalu kita pilih yang scatter. Kita arahkan ke tempat kosong. Mungkin ini kita kecilkan dulu supaya terlihat ya. Lalu setelah seperti ini kita klik kanan, lalu ke select data. Nah, lalu kita langsung ke add, dan series name-nya kita tulis caps lock regresi gelombang. Series X values-nya kita isi dengan data periode plus min. Ini kita drag ke bawah semuanya, data periode plus min sampai terakhir ya. Lalu sudah. Nah, series Y values-nya kita hapus dulu, lalu kita isi data tinggi gelombang. Sudah, lalu kita oke. Nah, setelah seperti itu lalu kita oke lagi. Nah, didapatkan hasilnya seperti itu ya. Lalu kita ke ini yang tanda plus, lalu chart elemen namanya ya, lalu axis title-nya kita checklist, dan legendnya kita checklist juga. Setelah
setelah itu ini text title-nya kita tulis dulu, mungkin nggak terlalu besar, susah ya. Kita hapus, kita ganti yang X values-nya kita tak ganti tadi periode ya, periode, dan Y values-nya kita ganti dengan tinggi gelombang. Nah, ini kita hapus dulu. Terus setelah itu kita besarkan supaya selanjutnya pada titik-titik bubble ini kita akan tekan, lalu kita ke klik kanan dan kita ke add one line. Nah, ini lalu kita ke display equation on chart-nya kita checklist, dan display r square value on chart-nya kita checklist juga. Terus setelah itu kita silang dan akan keluar persamaan y sama dengan ax plus b dan persamaan regresi. Kita sampai tahap ini, maka pengolahan data regresi gelombang data gelombang sudah selesai, yaitu dengan mengolah datanya dan membuat regresi gelombang ini ya. Selanjutnya yaitu kita dapat men-save datanya dengan ke file, lalu kita ke save as, lalu kita ke modul gelombang, simpannya, lalu kita hapus, kita tulis nama saya yaitu Ras. Underscore name underscore kelas saya IKA ya, lalu save saja. Nah, kita sudah men-save datanya. Demikian video tutorial olah data praktikum oceanografi modul gelombang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.